Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Ala Santri, dan kali ini saya akan menyampaikan sejarah dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kisah atau sejarah ini saya dapati dari kitab Majalis Saniyah yang saya ngaji kitab ini langsung ke Romo Kiai Haji Ahmad Arif Yahya, pengasuh dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Pesantren Malang. Yang waktu itu saya masih aktif menjadi santri di pondok pesantren tersebut. Langsung saja kita ke kisahnya, dan saya mohon sebelum kisah ini selesai, sebelum video ini selesai, jangan di-cut dulu, jangan beralih ke yang lainnya dulu. Semoga sampai selesai lah, karena semoga nanti apa yang ingin saya sampaikan itu tersampaikan ke panjenengan semuanya. Terima kasih semuanya. Langsung saja, kisah ini terjadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjadi seorang khalifah, sudah menyebarluaskan Islam ke berbagai wilayah sampai di Mesir. Di Mesir itu ada yang memimpin, namanya gubernur. Gubernurnya itu sahabat Amr bin As. Saat itu sahabat Amr bin As ingin membangun sebuah masjid. Akan tetapi di tempat itu ya, di tempat yang ingin dibangun di masjid itu ada rumah seorang nenek-nenek tua yang beragama Yahudi. Ketika mau digusur itu yang namanya rumahnya sang nenek, nenek itu menolak karena saking cintanya dengan rumahnya. Nah, akan tetapi sahabat Amr bin As tetap menggusurnya dengan mengganti rumah yang lain, dengan diganti rumah yang lain tentunya. Tapi sang nenek tetap nggak suka. Ya, nenek-nenek beragama Yahudi tersebut nggak suka. Akhirnya nenek tersebut berangkatlah ke Madinah Al-Munawwarah untuk bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika sampai di Madinah mencari yang namanya istana, karena kebetulan di situ di tempatnya nenek tersebut di negara Mesir, bukan negara Iskandar dulu. Di Mesir itu gubernurnya memiliki istana sebagai tempat pemerintahan, pusat pemerintahannya. Ke Madinah dicari mana istananya Sayyidina Umar, mana istananya Khalifah Umar, mana istananya, nggak ketemu lah. Ya. Kemudian dibawa sama orang-orang di ini loh rumahnya Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dilihatnya Khalifah tersebut, Khalifah Umar bin Khattab sedang berbaring beristirahat dengan pakaian yang tempel 18 ya, bolong-bolong itu ada 18 ditempel semua. Kemudian rumahnya kecil, bahkan lebih kecil dari rumah nenek yang sudah digusur tersebut. Akhirnya Sayyidina Umar yang berbaring itu melihat nenek tersebut. Dan nenek pun sebenarnya dia udah mau pulang tuh. Allahumma luwih elek timbang omahku. Kelambine luwih elek timbang klambiku. Wis aku tak mulih ae. Sama Sayyidina Umar dipanggil, kemari nenek. Kemari. Apa yang ingin kau sampaikan? Apa keluhanmu? Sampaikan padaku. Sampaikan kepadaku. Nah, nenek itu menyampaikan bahwa rumahnya digusur sama Gubernur Amr bin As. Ya, karena dibangun masjid. Dan sebenarnya aku nggak mau, wahai Sayyidina Umar. Oleh karena itu aku ingin menyampaikan padamu, tapi ketika aku melihat rumahmu, ketika aku melihat pakaianmu yang tempel 18, aku mengurungkan niatku. Oh, seperti itu ceritanya. Diambil tulang, kemudian pedang itu diambil oleh Sayyidina Umar, pedang beliau digaris lurus, kemudian dibuat garis menyilang, diberikan kepada sang nenek. Ini sampaikan salam kepada Gubernur Amr bin As, berikan tulang ini padanya. Kaget nenek, iki apa sih balong iki? Untuk apa tulang ini? Alhamdulillah. Tapi nenek itu tetap pulang, kemudian datang ke istananya Gubernur Amr bin As. Diberikanlah tulang tersebut kepada Gubernur Amr bin As. Wahai Gubernur, aku punya titipan dari Khalifah Umar bin Khattab. Ini aku berikan kepadamu. Dan beliau juga menitipkan salam kepadamu. Ketika sudah dijawab salamnya, kemudian dilihat tulangnya, gemetarlah Gubernur Amr bin As. Menangis, bercucuran air matanya. Kemudian berkata, bongkar masjid itu sekarang juga. Bongkar masjid itu sekarang juga. Nenek kaget. Lapo orang balung sampai nangis kayak orang, kenapa melihat tulang saya menangis seperti itu? Bahkan dia membongkar masjidnya karena melihat tulang. Nenek pun bertanya, kenapa kau menangis? Wahai Gubernur, itu mau balung, itu cuma tulang, lapo nangis.
Dijawab, di tulangnya ada garis lurus. Garis lurus ini menunjukkan jalan yang benar. Sedangkan garis yang menyilang ini adalah jalanku, jalan yang salah. Beliau mengingatkanku dengan garis lurus dan garis menyilang ini. Astagfirullahaladzim. Aku telah berada di jalan yang salah. Di Islam tidak ada paksaan. Ya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Nenek yang mengetahui bahwa sang khalifah mendengarkan keluhannya, padahal dia sudah ingin mengurungkan niatnya mendengar keluhannya, bahkan mengingatkan khalifah, mengingatkan gubernur, sampai gubernur ingin membongkar masjid itu hanya karena nenek kecil yang rumahnya kecil beragama Yahudi pula tersentuh hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nenek tersebut masuk ke dalam Islam dan masjidnya tetap berdiri. Berdiri. Nenek itu diberikan rumah yang baru. Islam tidak memerintahkan untuk kasar. Islam kan rahmatan lil alamin loh ya. La ikraha fiddin loh. Islam penyebarannya tidak mengenal paksaan. Lihat para wali songo ya. Sunan Kalijogo dengan wayangnya, ya. Para wali dengan kelembutan hatinya, semuanya dengan kelembutan hati. Ya. Lihat nenek tersebut tersentuh hatinya, masjidnya tetap berdiri, nenek itu masuk Islam tanpa paksaan. Islam mengenal yang namanya toleransi umat beragama. Ngoten nggih. Semoga ada manfaatnya. Semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu berarti murni karena kebodohan saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tidak berniat menyinggung siapapun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.